Iya benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Waalaikum- kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yaitu dengan judul menganalisis interaksi pengasuhan. Sebelum kita memulai presentasi kita, marilah kita melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Pertama, yang terhormat dosen pengampu Ibu Taruni Suningsi MPD dan adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Alia Maharani, Penti Cantika, saya sendiri sebagai moderator, yang ketiga ada Fatimah Jihan, Maida, Meisilia Linggawansari, dan Salsa Gustira Rizky. Adapun topik pembahasan kami pada makalah ini yang pertama yaitu peran orang tua dalam pengasuhan anak, interaksi pengaruh anak dalam keluarga. Yang ketiga, apa saja konsep-konsep dalam pengasuhan anak. Keempat, jenis-jenis pola asuh anak. Dan yang terakhir, ada analisis berdasarkan video dan jurnal tentang pengasuhan anak. Baiklah, materi yang pertama yaitu yang akan dijelaskan oleh Saudari Fatimah Jihan. Kepada Fatimah Jihan, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi yang pertama yaitu peran orang tua dalam pengasuhan anak. Menjadi orang tua hebat perlu persiapan dan perencanaan yang matang sebelum dan sesudah kehadiran buah hati dalam kehidupan rumah tangga. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu bersiap menjadi orang tua harus membangun keluarga, merupakan awal lahirnya generasi mendatang. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan tempat untuk mendidik dan membentuk moral serta melatih kebersamaan sebagai bekal kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu memahami peran orang tua. Sebagai orang tua akan menyesal jika tidak memulainya sejak dini dalam kaitannya dengan pengasuhan. Orang tua harus menyediakan cukup waktu untuk menjalankan kedekatan dan menjadi pelatih emosi bagi anak-anaknya. Kecerdasan emosi menjadi perhatian dan prioritas utama karena kecerdasan emosi merupakan bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Yang ketiga yaitu memahami konsep diri orang tua. Menjalankan sebuah pengasuhan, orang tua harus memiliki kepercayaan diri dalam mendidik anak-anaknya. Kepercayaan diri berasal dari konsep diri yang positif. Kepercayaan diri mengasuh anak menumbuhkan keyakinan bahwa orang tua mampu untuk berhasil menjalankan tugas-tugas dalam mengasuh anak. Yang keempat dan yang terakhir yaitu melibatkan peran ayah. Sebagai seorang ayah ikut mendampingi ibu dalam pemeriksaan kandungan dan persiapan kehamilan. Kehadiran ayah memengaruhi kondisi emosi ibu yang baik dan dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Ayah juga mendampingi dalam perkembangan anak dan membantu ibu dalam mengasuh dan memberikan hal yang positif kepada anak. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fatimah Jihan. Materi selanjutnya yaitu interaksi pengaruh anak dalam keluarga yang akan dijelaskan oleh Saudari Alia. Kepada Alia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini yang kedua ada interaksi pengaruhan anak dalam keluarga. Komunikasi keluarga dan dapat menciptakan berbagi dan mengatur makna dalam interaksi antar anggota keluarga sebagai suatu proses komunikasi berkelanjutan. Kompleks perubahan aktivitas mulai dari masa lampau hingga realitas anggota keluarga ke masa depan. Kelompok yang terbentuk dalam keluarga saling berkomunikasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan menganggap individu sebagai bagian dari kelompok tersebut. Proses interaksi komunikasi kelompok dapat menghadapi berbagai masalah seperti komunikasi,
evaluasi, kontrol, pengambil keputusan, ketegangan, bahkan masalah reintegrasi sehingga menjadi kelompok mampu membangun kembali kekompakannya antar anggota kelompok. Di dalam anggota keluarga terhadap pengasuhan dan kualitas hidup anak, cerebral palsy yang menimbulkan permasalahan komunikasi dalam anggota keluarga sebagai hubungan rasional keluarga. Karakteristik keluarga mempengaruhi dinamika dan gaya komunikasi keluarga, berdampak pada ukuran jumlah anggota keluarga, di mana semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak komunikasi antar anggota. Yaitu yang pertama, konfigurasi urutan kelahiran. Yang kedua, jarak umur dan jenis kelamin juga berpengaruh komunikasi keluarga. Yang ketiga, tahap kehidupan orang tua mulai mulai komunikasi untuk pengasuhan dalam kandungan kemudian bayi. Dewasa termasuk dalam memberikan otoritas dan tanggung jawab. Dan yang kelima, membentuk saling ketergantungan sampai pada melepas anak dalam menjalani hidup secara mandiri. Yang keenam, kualitas perkawinan berkontribusi pada perkembangan anak di mana orang tua telah bersepakat melakukan pengasuhan bersama mendukung satu sama lain. Yang terakhir, kemampuan mengatasi tingkat stres akibat orang tua lelah, khawatir, sakit keluarga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alia. Materi selanjutnya yaitu konsep dalam pengasuhan anak yang akan dijelaskan oleh Saudari Maida. Kepada Maida, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep dalam pengasuhan anak. Pengasuhan anak adalah proses mendidik, mengajar, karakter, kontrol diri, dan membentuk tingkah laku yang diinginkan. Ada beberapa konsep pengasuhan yang baik diterapkan dalam mendidik anak, yaitu satu, pengasuhan yang baik akan menghasilkan anak dengan kepribadian baik seperti percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, tangguh. Orang dewasa yang cerdas memiliki kemampuan berbicara dengan baik, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, serta mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan kelak. Dua, yaitu pengasuh penuh kasih sayang merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Tiga, pengasuhan berkualitas mencakup perawatan kesehatan, pemenuhan gizi, dan kasih sayang, serta stimulasi. Keberhasilan keluarga dalam menerapkan konsep pengasuhan yang baik dan berkualitas sangat tergantung dari pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua. Pola sudah dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, seperti makan, minum, dan lain-lain, dan kebutuhan psikologi seperti rasa aman, kasih sayang, dan lain-lain, serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat, agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangka membentuk kepribadian anak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Maida. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pola asuh anak yang akan dijelaskan oleh Saudari Salsa. Kepada Salsa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun jenis-jenis pola asuh anak, yang pertama otoriter. Orang tua yang otoriter memaksa anak untuk mengikuti keinginan dari orang tuanya. Orang tua akan membuat berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh anaknya tanpa mengetahui perasaan anak. Anak yang tidak patuh pada orang tua cenderung memberi hukuman fisik yang keras. Orang tua yang otoriter memiliki sikap tidak hangat dan mengambil jarak dengan anak. Gaya pengasuhan model ini menerapkan aturan bahwa orang tua selalu benar. Anak harus selalu mematuhi apapun yang dikatakan dan disarankan orang tua. Anak akan merasa tertekan, menarik diri, dan tidak percaya pada orang tuanya. Selain itu, anak yang mengalami pola asuh otoriter ini tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri
agresif, dan bermasalah dalam belajar di sekolah sehingga teman-temannya menjauhinya. Yang kedua, permisif. Orang tua tidak menetapkan batas tingkah laku dan membiarkan anak mengerjakan sesuatu menurut keinginannya sendiri. Orang tua yang permisif sangat hangat pada anak, tidak menuntut apapun dari anak, dan tidak memiliki kontrol sama sekali pada anak. Pola asuh permisif yang cenderung memberi kebebasan terhadap anak untuk berbuat semaunya sangat tidak kondusif bagi pembentukan kepribadian anak. Anak tetap memerlukan arahan dari orang tua untuk mengenal baik dan buruk, benar dan salah. Dengan memberikan kebebasan berlebihan, apalagi terkesan membiarkan, akan membuat anak bingung dan berpotensi salah arah. Dan yang ketiga, demokratis. Pola asuh demokratis tidak hanya menghargai kepentingan anak, tetapi juga menekankan pada kemampuan untuk mengikuti aturan sosial. Orang tua menghargai kemampuan anak untuk mengambil keputusan, minat anak, pendapat anak, dan kepribadian anak. Orang tua yang demokratis memiliki sikap hangat dan sayang pada anak, namun tidak segan mengharapkan tingkah laku yang baik, tegas dalam menetapkan aturan di rumah dan memberikan batasan-batasan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsa. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Meisria, yaitu analisis berdasarkan video dan jurnal tentang pengasuhan anak. Kepada Mei, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis berdasarkan video dan jurnal tentang pengasuhan anak. Yang pertama yaitu jurnal dari Tambunan yang berjudul Komunikasi Anggota Keluarga untuk Pengasuhan Anak Cerebral Palsy. Nah, hasil analisisnya yaitu model komunikasi anggota keluarga untuk pengasuhan dan kualitas hidup anak cerebral palsy yang memiliki hubungan terbesar dalam komunikasi ini adalah proses interaksi terhadap interaksi sesama anggota keluarga. Tindakan dukungan anggota keluarga sebagai bentuk dukungan sosial, hubungan yang kuat antara orang tua dengan anak, cerebral palsy, dan anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga melakukan komunikasi yang intensif di komunikasi anggota keluarga. Indikator yang berpengaruh pada model komunikasi anggota keluarga untuk pengasuhan dan kualitas hidup anak cerebral palsy adalah pengasuhan proses interaksi terhadap interaksi, pengaruh tindakan support terhadap dukungan sosial, pengaruh komunikasi anggota terhadap komunikasi konvergen, pengaruh kesepakatan pengasuhan terhadap kualitas hidup orang tua, pengaruh orang tua terhadap anak cerebral palsy, yaitu pengaruh dukungan sosial terhadap kualitas hidup anak cerebral palsy, pengaruh interaksi terhadap relasi komunikasi, pengaruh anggota keluarga terhadap komunikasi anggota keluarga, pengaruh relasi komunikasi terhadap komunikasi konvergen, pengaruh kualitas hidup orang tua terhadap kualitas hidup anak. Selanjutnya itu jurnal yang berjudul Analisis Pola Asuh Orang Tua di Kelompok ATK Ikal Dolong Banda Aceh. Hasil analisisnya yaitu menunjukkan bahwa 3 orang tua menerapkan pola asuh demokratis, 1 orang tua menerapkan pola asuh otoriter, dan 1 orang tua menerapkan pola asuh permisif. Pola asuh demokrasi akan memungkinkan anak menjadi pribadi yang mandiri, adanya rasa percaya diri, dan kemampuan membawa diri yang baik dalam lingkungannya. Sebaliknya, dengan pola asuh otoriter akan cenderung menjadikan anak sebagai individu yang pasif, kurang percaya diri, khawatir berlebihan, dan kesulitan membawa diri dalam lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan anak, terutama pada aspek sosial emosional. Perbedaan pola asuh juga memberikan dampak yang sangat berbeda pada anak, terutama pada 2 aspek, yakni sosial dan emosional. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Penti. Kepada Penti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Meisilia. Baiklah, saya akan melanjutkan
materi dari yang dijelaskan Miss Lia tadi, yaitu dari video yang saya amati mengenai komunikasi dan pengasuhan dengan teknik komunikasi efektif antara guru dan anak dalam kelompok, yaitu komunikasi efektif merupakan cara guru memberikan arahan kepada anak dan cara anak mencapaikan gagasan kepada guru dan suasana yang nyaman dan saling memahami. Suatu hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi agar guru dan anak dalam kelompok ialah prinsip 3T. Touching, sentuhan, memberikan sentuhan baik fisik maupun verbal. Yang kedua yaitu talking, berbicara, menghantarkan apa yang akan anak lakukan, apresiasi. Dan yang tiga yaitu teaching, pengajaran, sudah melakukan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Prinsip komunikasi efektif akan tergambar dengan tahap pembelajaran PAUD dalam kegiatan berikut. Yang pertama kegiatan penyambutan, yang kedua kegiatan pembukaan, yang ketiga kegiatan inti, dan keempat istirahat, dan yang kelima penutup. Hal yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan guru saat berkomunikasi dengan anak dalam kelompok berdasarkan prinsip 3T, itu do touching. Ketika menyambut anak, guru menyambut selama anak dengan semangat sambil menanyakan kabar. Talking. Yang kedua, talking. Guru berbicara kepada anak dengan kalimat yang sederhana. Contoh, kita sudah mengenal ikan yang hidup di laut. Siapa yang bisa menyebutkan ikan apa saja yang hidup di laut? Yang ketiga yaitu teaching. Guru memberikan semangat kepada anak-anak saat sedang mewarnai gambar. Adapun don't touching, ketika menyambut anak, guru hanya menyentuh tangan anak saja tanpa menanyakan kabar. Talking, guru berbicara kepada anak dengan kalimat yang tidak sederhana. Contohnya, kita sudah belajar tentang ikan. Nah ikan ada yang hidup di laut dan di air tawar. Siapa yang bisa menyebutkan ikan yang hidup di air laut dan di air tawar? Yang tiga yaitu teaching, guru menghiraukan anak-anak acuh tak acuh saat mereka bertanya tentang hasil mewarnai. Dan adapun kesimpulan dari makalah kami pada hari ini yaitu pengasuhan atau sering disebut pola asuh adalah bagian orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplin serta melindungi anak dalam mencapai proses pendewasaan. Setiap pola pengasuhan harus memberikan rasa nyaman tetapi juga diperkuat dengan batasan norma-norma yang menghindari anak pada perilaku menyimpang. Batasan tersebut sejatinya bukan bermaksud untuk anak terkekang, namun justru membuat anak merasa terlindungi. Misalnya, dengan selalu melindungi anak dengan cara mendampingi anak ketika menonton acara televisi dan mengarahkan agar tidak kecanduan game online, serta mengarahkan anak agar lebih mengutamakan belajar. Bila batasan-batasan tersebut terlalu mengekang anak, justru akan membuat anak merasa terancam. Belajar dari kasus yang sering terjadi, anak susah yang sudah diarahkan merupakan bukti bahwa sebagai orang tua seharusnya lebih memperhatikan anak secara serius. Pola asuh kepada anak adalah bagaimana cara pengasuhan ataupun orang tua dalam mengasuh anaknya, di mana tujuan utamanya adalah mengasuh anak dan mendidiknya dengan baik dan benar, sehingga bisa terdidik sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai target walaupun dengan berbagai macam cara. Pola asuh anak juga bermaksud sebagai suatu proses yang ditujukan untuk mendukung serta meningkatkan perkembangan fisik, 57 emosional, sosial, finansial, dan intelektual. Pendekatan yang otoriter ataupun terlalu permisif dapat berpotensi mengganggu perkembangan kepribadian anak. Kontrol yang berlebihan atau kurangnya batasan dapat mempengaruhi kemandirian dan kemampuan anak untuk mengambil keputusan. Pola asuh anak efektif memerlukan pemahaman dan keseimbangan antara kasih sayang, disiplin, dan komunikasi terbuka. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi makalah kami pada hari ini.
saya sebagai moderator ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kepada Ibu Taruni Suningsi MPD. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam